Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya. Saya doain ya, semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya ya. Yang lagi banyak utang insyaallah saya doain semoga utangnya cepat lunas. Yang lagi banyak hajat apapun itu insyaallah saya doakan semoga diwujudkan sama Allah. Yang lagi seret rezekinya saya doakan semoga rezekinya mengalir deras tanpa batas. Yang penting tetap minta ke Allah, yakin ke Allah, nggak ada Tuhan selain Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah kita tuh. Jadi apapun intinya harus ke Allah, apapun masalahnya harus ke Allah. Seberapa besar pun hutang kita, insya Allah Allah jauh lebih besar dari masalah atau hutang kita teman-teman semuanya. Jangan lupa bersyukur ya, di kondisi apapun. Ayo sama-sama kita bersyukur. Karena bersyukur itu salah satu cara untuk kita menjadi orang berlimpah. Nah, sambil nonton video ini jangan lupa itu tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Tuliskan saja apa yang menjadi hajat, menjadi keinginan, tuliskan. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah aku sehat, dan seterusnya. Jadikan scripting doa, dan sehingga ketika video ini ditonton oleh jutaan orang dan diaminkan, insya Allah itu salah satu jalan untuk mempercepat terkabulnya doa Anda semuanya. Nah, baik teman-teman semuanya yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena insya Allah tiap hari saya buat video yang tujuannya sharing dan memberikan semangat serta motivasi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan hutang. Oke, baik teman-teman semua, hari ini saya ingin bahas tentang tanda Allah ingin menolong. Nah, kalau Anda merasakan yang ingin saya sampaikan ini, insya Allah itu tanda-tanda pertolongan Allah akan datang untuk Anda semuanya. Ada tiga hal ini jika Anda rasakan ya, dan Anda alami saat ini, insya Allah mudah-mudahan itu tanda pertolongan Allah akan segera datang. Langsung saja ya, yang pertama apa? Kalau Allah ingin menolong Anda, menolong kita, itu salah satu tandanya adalah kita dibuat semakin semangat dalam beribadah. Gini teman-teman semuanya, kita punya masalah nih, tiba-tiba kita kebingungan, kita ketakutan, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Terus terdetak hati dan pikiran kita untuk kembali ke Allah, datang ke Allah, meminta ke Allah. Nah, ketika Anda merasakan hal seperti itu signal dari Allah bahwa salah satu tanda bahwa Allah ingin menolong Anda. Ketika Anda lakukan yang niat tadi sudah Anda ada dalam pikiran Anda dan Anda lakukan itu, insya Allah Anda makin dibuat semangat beribadah kepada Allah. Kenapa? Ketika kita beribadah sama Allah, itu hati kita akan dibuat tenang. Meskipun solusi belum kita temukan, tapi ketenangan itu akan dihadirkan sama Allah. Saat kita berzikir, saat kita bersolawat, saat kita baca Quran, saat kita sholat dan melakukan ibadah baik wajib dan sunat, itu ketenangan akan dihadirkan sama Allah, sehingga dengan ketenangan itu nanti Anda bisa berpikir lebih jernih, lebih tenang, jalan-jalan itu akan dibuka sama Allah, petunjuk itu akan dibuka sama Allah. Nah, ketika itu semangat Anda dalam beribadah itu akan terus meningkat. Anda ingin terus ngamalin sholawat, Anda terus ingin tahajud dan lain sebagainya. Itu tanda pertama. Ingat teman-teman semua, itu tanda pertama. Kemudian tanda yang kedua, kalau Allah itu ingin menolong Anda dalam masalah yang sedang Anda hadapin, oke, misalnya hari ini kita bahas masalah utang, itu hati Anda akan tenang. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa efek dari Anda beribadah kepada Allah, riyadhah, berzikir, apakah bersolawat, apakah beristighfar, apakah tahajud, pokoknya semua amalan ibadah Anda kerjakan itu, ketenangan itu akan dimunculkan sama Allah. Ketenangan itu akan dihadirkan sama Allah. Itulah salah satu cara Allah untuk menolong, untuk membantu, untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau pikiran Anda nggak tenang, ketakutan, sebab apapun, karena tekanan utang, tagihan utang, maka akan sulit bagi kita itu untuk menemukan solusi, untuk menemukan petunjuk. Karena petunjuk, jalan keluar itu akan kita temukan ketika hati dan pikiran kita ini tenang ya. Kalau bahasa Jawanya itu nggak kemerungsung, nggak terburu-buru, nggak panik gitu. Kita menghadapinya dengan tenang. Jadi dua tanda ini, pertama akan terus dibuat semangat dalam beribadah. Yang kedua, hati Anda tenang. Tenang ini karena memang ya janji Allah bahwa hanya orang-orang yang mengingat Allah itu hati akan tenang. Tenang ini kan hadir karena Anda itu beribadah sama Allah, Anda bersolawat, Anda beristighfar gitu, dan pokoknya ibadah-ibadah itu Anda lakukan sehingga hati dan pikiran Anda itu tenang. Itu tanda-tanda Allah akan menolong. Yang ketiga ini yang kita banyak sekali kadang-kadang yang tidak tahan dengan
yang nomor 3 ini apa itu? Makin dibanyakkan masalah, akan banyak dihadirkan masalah, ujian, cobaan kepada kita kanan dan kiri, sehingga kadang-kadang itu kita bingung harus seperti apa lagi, harus bagaimana lagi, harus berbuat apa lagi, padahal kita sudah ibadah, sudah tahajud, sudah sholawat, sudah melakukan semuanya, kok masalah makin banyak, musibah makin banyak. Ingat teman-teman semuanya, disitulah ujian keimanan itu didatangkan sama Allah kepada kita. Nah, kalau saat ini Anda sedang riyadhah, sedang bersolawat untuk hajat apapun, misalnya untuk hajat utang lunas, hajat pingin rezeki lancar, terus Anda merasakan kok makin sulit hidupnya, kok rezekinya terasa susah, kok doa-doa Anda merasa nggak didengar, kok seolah pertolongan Allah nggak hadir. Kalau itu yang terjadi pada Anda, maka disitulah Anda sedang diuji sama Allah tentang keimanan Anda. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, bro, kalau kita menyatakan bahwa kita beriman sama Allah tuh. Seseorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah tuh pasti diuji, dan Allah sudah katakan itu dalam Quran. Ya, bahasa mudahnya itu begini ya. Tidak mudah seseorang itu mengatakan beriman sebelum aku uji, kata Allah. Nah, kalau Anda memang merasa beriman kepada Allah, Anda siap-siap harus diuji. Diuji sama Allah dengan takaran keimanan dan keyakinan kita. Tapi percaya deh, ujian, masalah, cobaan itu pasti sudah diukur sama Allah dan sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan ilmu kita, kemampuan agama kita, kemampuan keyakinan kita, itu semuanya sudah disesuaikan sama Allah. Jadi nggak mungkin Allah kasih ujian, kasih masalah itu di luar batas kemampuan kita. Nah, di nomor 3 ini kita pasti dapat ujian. Sekolah aja juga ada ujiannya. Mau naik kelas 2 ada ujian, kelas 2 ke kelas 3 ada ujian. Nah, tahap ini kita harus kuat. Tahap ini kita diuji sama Allah. Apakah kita tetap istiqomah? Apakah kita tetap yakin sama Allah? Apa kita tetap sabar, tetap menerima, tetap ikhlas, tetap ridha? Kalau kita lulus di ujian ini, nah itulah derajat kita insya Allah akan diangkat sama Allah. Pertolongan akan datang, keajaiban akan datang, solusi akan datang, petunjuk akan datang. Yang jadi yang berat buat kita, bahkan saya sendiri itu ya di nomor 3 ini, bukan saya, jadi banyak hal. Artinya ketika diuji, sehingga kadang-kadang kita mikir soal itu masalah itu kok nggak ada solusinya, soalnya masalah itu kok nggak selesai masalah satu hadir lagi masalah yang lain, selesai masalah yang lain hadir lagi, begitu seterusnya, soalnya kita tuh bingung dan tanda tanya, bahkan kita hampir sampai menyerah lagi, sampai putus asa lagi. Nah, kalau di posisi itu apa yang harus kita lakukan? Caranya adalah pasrah, teman-teman semuanya. Pasrah ke Allah, nggak ada cara lain, kita nggak bisa maksa. Dan ini saya yakin pasti kita laluin, pasti kita hadapin. Semangat ibadah, oke, kita semangat ibadah, tenang insya Allah, karena memang orang yang beribadah itu pasti tenang hidupnya ya. Tapi ketika diuji, nah ini kita banyak yang kadang-kadang yang gagal lah, artinya putus asa, nyerah. Saya juga sendiri bahkan dulu tuh ya, bahkan bukan dulu sih, sampai sekarang tuh kadang-kadang berpikir ya Allah gimana itu. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya pasrah, saya istighfar aja. Nah, jadi teman-teman tuh jangan kaget kalau hari ini sedang riyadhah, pingin hutangnya lunas, pingin dapat keajaiban, pingin A, B, C, D sampai Z itu, ente nggak semudah itu, bos. Hidup ini Allah yang atur, pasti ente diuji. Ya, bukan saya menakut-nakuti, enggak, tapi memang ya memang begitu. Ya mungkin perjalanan hidup setiap orang itu pasti mengalami yang namanya ujian, masalah dan lain sebagainya, karena memang hidup ini itu kan ujian. Jadi kalau Anda saat ini sedang diuji sama Allah, kok merasa hidupnya nggak berubah, hutang nggak lunas-lunas, Anda kalian sudah beribadah, sudah tahajud, sudah sholawat, sudah melakukan semuanya, tapi kehidupan Anda tetap merasa begitu-gitu aja, justru kok malah makin hancur, itu ujian, bos. Ujian harus Anda lewatin, ujian harus Anda jalanin. Bagaimana agar kita lulus menghadapi ujian itu? Ikhlas, tawakal, sabar, ridho, terima. Itulah kuncinya, teman-teman semuanya. Nah, kalau ente berfokusnya pada keajaiban tuh, jalanin dulu tuh yang namanya ujian, lewatin dulu tuh. Caranya ya Anda harus terima berbagai ujian, berbagai hinaan, celaan tuh dari orang-orang karena Anda nggak bisa bayar utang, Anda ditekan, Anda dimaki, itu diuji, ujian keimanan. Anda tahajud, Anda duha, Anda sholawat, ya juga dites tuh, diuji sama Allah, yakin nggak sama aku, kira-kira begitu ya. Saran saya,
Anda harus kuat. Caranya Anda pasrahin aja, tetap aja paksa. Karena gini ya, kalau kita sedang menghadapi ujian itu, yang kita rasakan tuh beban mental kita tuh rasanya bener-bener down, malas. Yang tadinya kita semangat, akhirnya malas. Yang tadinya kita semangat bangun tahajud, tapi kadang karena karena tekanan masalah, apalagi cicilan utang, kita nggak punya uang, akhirnya kita malas. Akhirnya apa ya, ada semacam bisikan-bisikan, ya, selama ini percuma berdoa, selama ini begini, pokoknya berbagai pikiran itu. Yang itu juga dulu saya rasakan. Nah, saran saya jangan, teman-teman ya, abaikan saja, paksa saja, semangat seenggak enak apapun hidup yang Anda alami saat, pokoknya semuanya itu ada dalam genggaman Allah. Mau nggak mau kita harus datang ke Allah, mau nggak mau kita harus paksakan diri kita itu untuk minta ke Allah, karena itu ujian yang harus kita lewatin. Jadi Anda nggak bisa memaksa. Anda mau protes kemana? Mau protes gimana? Mau menjerit bagaimana ke Allah? Kalau Allah belum buka jalannya, kita nggak bisa protes. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi saya katakan pasrah, terima, sabar, ridho, ikhlas. Selalu yang saya sampaikan itu. Bagaimana supaya kita sabar? Bagaimana supaya kita ikhlas? Bagaimana supaya kita ridho? Caranya adalah la haula wala quwata illa billah. Ya kalau dibilang caranya, saya cuma bilang ya balikkan ke Allah. Gini ya, saya itu kalau ketika sudah nggak mampu lagi menghadapi masalah atau beban pikiran yang menurut saya rumit, saya nggak mau terusin, saya berhenti aja, terus saya katakan la haula wala quwata illa billah, ya Allah, udahlah, semuanya karena takdirmu, semuanya karena kehendakmu ya Allah, aku pasrah, aku ridho ya Allah. Ya sudah, habis itu saya tetap melangkah, bergerak, melakukan seperti halnya, tetap memikirkan cari jalan keluar, cari cari solusi dan lain sebagainya, tapi tetap saya dahulukan Allah tuh, saya tetap bilang la haula wala quwata illa billah. Jadi 3 hal ini teman-teman semuanya, kalau Anda merasakan 3 hal ini, insya Allah itu tandanya Allah ingin menolong. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.